Arab Saudi melonggarkan sejumlah ketentuan terkait pencegahan pandemi virus corona atau COVID-19. Melalui laman resmi di Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, langkah-langkah termasuk jarak sosial dan mengenakan masker di luar ruangan tidak lagi wajib di Arab Saudi. Seperti dikutip dari Saudi Press Agency, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga mengatakan jarak sosial di dua masjid suci yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta semua masjid lainnya di Kerajaan Arab Saudi sudah dilepaskan, tetapi jemaah masih harus memakai masker. Arab Saudi tidak akan lagi mewajibkan para wisatawan untuk menjalani karantina wajib COVID-19 saat tiba di Arab Saudi. Wisatawan bahkan tidak perlu lagi memberikan tes PCR pada saat kedatangan. Meski demikian, Arab Saudi mensyaratkan bagi pendatang dengan segala jenis visa kunjungan memiliki asuransi untuk menutupi biaya pengobatan dari infeksi COVID-19 selama masa tinggal di kerajaan. Selain itu, Arab Saudi juga telah mencabut penangguhan kedatangan langsung ke negara tersebut dengan mencabut penangguhan semua penerbangan yang datang dan berangkat dari 17 negara terlarang, yakni Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Mauritius, dan Zambia. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, kini masuk Arab Saudi tak wajib karantina dan PCR. Lalu seperti apa penyelarasan kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama terhadap kebijakan penyelenggaraan umroh di Indonesia? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Kabid Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Bapak Zaki Zakaria. Halo, Assalamualaikum Pak Zaki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar juga Mbak Anggita? Alhamdulillah yang di sini sehat semua Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Zaki, ini sebenarnya menjadi kabar baik ya, di mana artinya persyaratan bagi calon jemaah umroh ataupun haji semakin dipermudah dengan aturan baru dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, dengan adanya aturan baru ini, bagaimana nantinya pelaksanaan haji atau umroh di tahun ini akan dilaksanakan? Ya, terima kasih Mbak Anggita. Pertama kita tentu apresiasi dan kita bersyukur melalui Ampuri kami sudah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kerajaan Arab Saudi. Tentu kami juga mewakili jamaah umroh dan haji Indonesia juga bersyukur atas regulasi baru tentang pelonggaran prokes di Arab Saudi yang sudah diumumkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan juga surat edaran gaca dari Arab Saudi tertanggal 5 Maret. Nah, kita cukup takjub dengan keputusan ini karena kita yakin Arab Saudi adalah salah satu negara yang taat prokes mulai dari awal pandemi ya, dan selalu mengikuti arahan-arahan WHO. Seperti kita tahu Arab Saudi ini banyak sekali lockdown-nya. Ketika di awal 2020, Maret, April, Mei itu Arab Saudi lockdown. Bahkan di bulan Mei, Lebaran saja ditiadakan kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan jumlah tertentu. Nah, ini tentu kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kerajaan Arab Saudi sehingga akan memudahkan lagi bagi jamaah umroh Indonesia dengan aturan-aturan regulasi pelonggaran prokes di Arab Saudi. Masalah penyelarasan dengan Indonesia ini masih dibahas dengan Kemenag hari ini, bagaimana penyesuaian regulasi Saudi yang terbaru dengan pelonggaran ini dengan regulasi Indonesia karena kita juga masih terikat dengan sistem OGP One Gate Policy. Nah, ini insya Allah hari ini moga-moga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Nah, berkenaan dengan haji ini juga ada hubungannya setelah Arab Saudi tertanggal 5 Maret membuka ya secara resmi pelonggaran prokes baik di Masjidil Haram ataupun kedatangan dari luar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kita juga menunggu dan masih menunggu kepastian haji. Tapi ada kabar baik yang cukup menarik tadi malam, di mana beberapa media Arab Saudi sudah menyampaikan mereka bersumber dari Kementerian Umroh dan Haji Arab Saudi.
Cuma memang kami melihat regulasi dan surat edaran dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum keluar, tapi sudah ada beberapa media seperti Guardian dan lain-lain menyampaikan bahwa haji tahun ini untuk luar negeri, luar negara Arab Saudi akan dibuka, cuma hanya akan dibatasi saja. Nah, ini kabar baik juga yang keluar tadi malam ini, dan ini cukup menarik untuk kita semua. Baik, nah ini terkait dengan penyelenggaraan haji yang diumumkan sudah akan dibuka tahun ini, apakah juga ada informasi terbaru Pak terkait dengan kuota itu? Apakah masih tetap dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya atau justru ditambah lagi menyusul dengan COVID yang mungkin sudah semakin terkendali di sana? Sampai sekarang secara resmi belum keluar. Cuma yang kita tahu kuota sebelum masa pandemi ini, kuota internasional itu 2,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Nah, yang terpenting adalah saat ini kita sudah mendengar bahwa haji akan dibuka untuk luar negara Arab Saudi. Karena 2 tahun ini kan dari luar Arab Saudi itu tidak bisa. 2 tahun ini yang menyelenggarakan haji secara terbatas adalah warga Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Jadi 2 tahun ini sudah tutup nih untuk luar negara. Nah, tahun ini informasi yang bagus adalah tadi malam adalah dibukanya haji untuk luar Arab Saudi. Tapi skemanya memang pas yang kami dengar memang masih dibatasi kuotanya. Kami mendengar pernah sebelumnya dari muasasa skemanya yang disiapkan adalah 20, 40 atau 60%. Kita nggak tahu mana yang akan diputuskan pada akhirnya. Baik, nah ini terkait dengan persiapan yang akan dilakukan oleh penyelenggara juga Pak terkait dengan pelaksanaan umroh ataupun haji nanti. Penyesuaian apa yang dilakukan oleh Ampuri sendiri dalam mempersiapkan hal ini? Ya, tentu Ampuri banyak mengedukasi mulai dari sekarang ya, baik untuk umroh ataupun nanti untuk haji. Yang pertama adalah bahwa kondisi kita sekarang memang masih belum normal. Kita masih di masa pandemi. Walaupun Saudi sudah memberikan kelonggaran dalam hal regulasi prokes, tetapi kita tetap akan memberikan edukasi, sosialisasi kepada calon jamaah umroh ataupun haji tentang pentingnya menjaga 5M. Artinya jamaah itu jangan sampai abai dan lengah. Artinya dengan pelonggaran regulasi umroh di Arab Saudi, tidak adanya saf, social distancing dicabut, masker sudah tidak diwajibkan di ruang publik, misalkan kedatangan juga tidak perlu PCR dan antigen, karantina ditiadakan. Ini kita berharap kepada jamaah, calon jamaah umroh ataupun haji, dan kita akan terus edukasi dan sosialisasikan tentang pentingnya menjaga prokes. Nah, ini penyesuaian seperti ini perlu difahami oleh jamaah ya, calon jamaah haji ataupun jamaah umroh. Nah, tahun ini jamaah haji insya Allah dari Indonesia akan, tentu kita optimis ya, walaupun surat edaran resminya belum ada, kita optimis akan terselenggara. Dan jamaah juga perlu paham regulasi. Nah, regulasi ini yang perlu diketahui oleh jamaah umroh dan haji adalah regulasi-regulasi yang dikeluarkan tidak hanya oleh Arab Saudi, tetapi regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini akan terus kita sosialisasikan. Baik, kalau dari pengamatan ataupun evaluasi yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun dari penyelenggara ibadah haji selama pelaksanaan umroh di masa pandemi ini, aturan apa Pak yang membutuhkan perhatian khusus agar bisa semakin meminimalisir kemungkinan jemaah terpapar penyakit ataupun COVID-19 di sana menyusul dengan prokes yang sudah semakin diperlonggar saat ini? Oke, sebelum kita masuk kepada tentang antisipasi ya, atau strategi agar menekan positif rate bagi jamaah umroh ataupun nanti mungkin untuk jamaah haji, yang perlu kita pahami adalah pola dan tren COVID varian baru yaitu Omicron sejak keluar mulai dari November
ini kita tahu ketika varian baru ini muncul, kita bertanya-tanya, masyarakat tentu bertanya-tanya, kenapa negara-negara besar justru ketika varian ini meningkat, mereka tidak menutup diri tetapi membuka diri. Termasuk Arab Saudi. Arab Saudi kita tahu bahwa dari awal pandemi banyak sekali lockdown di Arab Saudi itu tidak main-main. Lockdown total, tidak ada kegiatan sama sekali, masjid tidak dibuka, kegiatan apapun tidak dibuka, masyarakat tidak boleh keluar. Nah, Saudi ketika Omikron mulai mulai keluar, mulai merebak, itu Saudi tidak menutup umroh internasional, karena umroh internasional kan dibuka mulai akhir Agustus, Indonesia baru awal Januari. Nah, Saudi ini tidak menutup. Nah, negara-negara lain juga begitu, seperti misalkan Inggris yang sudah membuka diri, Australia yang sering sekali melakukan lockdown, setahun bisa 100 kali lockdown, ternyata ketika Omikron merebak tidak, malah membuka diri. Artinya apa? Kita mengambil kesimpulan dan menganalisis bahwa varian baru ini ketika sudah naik akan terus melandai. Misalkan Amerika di awal Januari, 3 Januari itu sampai 1 juta kasus per hari, sekarang sudah tinggal 17.000. Begitupun juga Inggris, 7 Januari 170.000, sekarang hanya sekitar 20-an ribu. Begitupun juga Saudi. Nah, ini Saudi, kembali ke Saudi. Saudi ini puncak varian barunya atau Omikronnya itu di bulan Januari, yaitu tanggal 20 Januari, di mana Arab Saudi tanggal 20 Januari itu sampai 6.000 kasus per hari. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa banyak jamaah umroh Indonesia ketika pulang di bulan Januari dan awal Februari ini positif rate-nya tinggi. Ketika di bulan Januari jamaah umroh ini sampai antara positif rate itu antara 30 sampai 60%. Karena apa? Karena memang di hulunya yaitu di Saudi memang lagi meningkat di bulan Januari. Tetapi ketika awal Februari sampai sekarang Saudi itu terus melandai. Per 5 Maret kemarin Saudi itu hanya 300 kasus hariannya. 300 orang saja kasus hariannya. Nah, ini berhubungan dengan kedatangan jamaah umroh Indonesia dari Arab Saudi. Ketika mulai awal Januari, pertengahan Februari, sampai sekarang trennya terus menurun. Karena kita tahu, karena kita berbasiskan data, karena kita hampir 2 minggu sekali asosiasi selalu rapat dengan BNPB, Satgas Covid, Kemenak dan juga Kemenkes. Jadi ini berbasiskan data tiap hari positif rate dan jumlah kedatangan itu kita ada, di Kemenkes juga ada. Nah, yang kita lihat, kita evaluasi mulai tengah ini sudah mulai menurun, bahkan tanggal 10 Februari lebih kurang itu jumlah positif rate di kedatangan umroh ini hanya 16%. Nah, kita optimis sampai sekarang ini akan terus menurun positif rate. Bagaimana cara menanggulanginya atau menurunkan lagi positif rate? Nah, usulan kami kepada pemerintah yaitu BNPB, Satgas, Kemenkes, Kemenak. Yang pertama perlu diketahui kalau jamaah umroh itu ketika menjelang kepulangan itu kegiatannya banyak. Ada tawaf wada, belanja, terus packing, terus perjalanan dari Mekah ke airport, dari airport ke Indonesia itu melelahkan sekali. Yeah. Belum lagi cuaca di Arab Saudi sekarang memang masih berbeda dengan Indonesia ya. Apalagi Januari, Februari itu masih dingin sekali. Nah, tentu ini mempengaruhi tubuh jamaah umroh Indonesia. Nah, yang kita usulkan untuk menekan positif rate bagi jamaah umroh adalah ketika kepulangan jamaah umroh ini. Mohon maaf, kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan penjaminan kesehatan masyarakat ataupun calon jemaah haji. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kan perbincangan kita masih bersama dengan Bapak Zaki Zakaria selaku Kabid Umroh Ampuri. Pak Zaki, tadi Anda sempat mengatakan dengan dicabutnya peraturan seperti
pelaksanaan karantina dan juga tes PCR bagi calon jemaah ini tentu harus diikuti dengan jaminan kesehatan dari pemerintah. Nah, yang menjadi masukan dari Ampuri untuk mencegah terjadinya penularan di sana seperti apa, Pak? Ya, pertama kita harus edukasi jamaah tentang prokes tetap harus dijaga. Artinya 5M, menjaga jarak, masker itu kalau kami terus akan edukasikan, sosialisasikan. Yang kedua, ketika kepulangan tadi menyambung yang tadi saya sampaikan, bahwasannya kita mengusulkan kepada pemerintah dengan kondisi jamaah yang letih di hari-hari terakhir kepulangan, ini kita minta agar di Indonesia ini PCR-nya di hari kedua. Jadi jamaah ini perlu dikasih istirahat dulu 1 hari, baru di hari kedua jamaah akan di PCR. Kalau misalkan regulasi dari Indonesia tentang karantina PPLN masih diberlakukan 3 hari. Tapi harapan kita ke depan tentu kita berharap semua dari asosiasi dan juga jamaah mengharapkan pemerintah ini bisa lebih melonggarkan lagi bagi jamaah umroh yang negatif dipersilakan pulang. Kalau ini mulai hari ini kan PPLN atau turis yang datang ke Bali sudah mulai tidak dikarantina. Moga-moga ke depan pemerintah juga tidak mengkarantina jamaah umroh atau PPLN lainnya. Nah, ini sudah banyak disuarakan termasuk tadi pagi oleh anggota DPR RI ya, agar karantina ini dicabut. Nah, mengenai BPJ jaminan atau asuransi ini memang masih dipersyaratkan oleh Arab Saudi. Jadi yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi yang pertama adalah sertifikat vaksin lengkap yaitu 2 dosis. Yang kedua adalah asuransi. Nah, jamaah umroh ini sudah selama ini sudah membayar atau memiliki asuransi 2 asuransi. Yang pertama adalah asuransi Arab Saudi include sudah masuk dalam harga visa. Yang kedua adalah asuransi lokal Indonesia. Di beberapa asuransi Indonesia. Nah, jamaah umroh ini sebetulnya selama ini sudah menggunakan 2 asuransi ini. Dan tentu insya Allah ini sudah cukup untuk mengcover potensi dan resiko seandainya jamaah umroh ini terpapar, baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Oke, nah ini kita tahu Pak banyak calon jamaah yang sudah lanjut usia begitu. Apakah dari penyelenggara atau pemerintah sendiri di Indonesia menetapkan batasan minimal usia tertentu baik itu dari sisi batas atas ataupun batas bawah yang bisa menyelenggarakan ibadah di sana? Untuk jamaah umroh sampai sekarang di dalam sistem visa, itu kan dalam sistem visa ada syarat-syarat tertentu. Jika memenuhi syarat, visanya keluar. Jika tidak memenuhi syarat, visanya tidak keluar. Nah, dalam sistem visa sampai sekarang batas bawah itu 12 tahun. Nah, batas atas memang tidak ada batasan di dalam regulasi Arab Saudi. Sampai sekarang begitu. Oke, nah ini terkait dengan tidak ada batasan bagi umur batas atas, yang artinya mereka yang berusia lanjut pun ini sebenarnya masuk dalam kelompok rentan. Apakah mereka yang termasuk dalam kelompok rentan ini diwajibkan sudah dosis penuh dan kemudian harus sudah mendapatkan booster atau seperti apa Pak aturannya? Ya, baik. Sampai sekarang yang diwajibkan Arab Saudi masih 2 dosis vaksin apapun jenisnya dan umur berapapun ya, sesuai umur yang dipersyaratkan tadi minimal 12 sampai ke atas. Nah, untuk yang sudah berumur atau berisiko memang Saudi juga meminta, termasuk regulasi dari Indonesia, Kemenak juga membuat pernyataan bahwa pendaftar umroh ini umur berapapun harus dipastikan bahwa tidak mempunyai komorbid riwayat sakit yang lama. Jadi tidak ada komorbid lagi. Nah, ini karena ini sangat rentan ya bagi yang sudah berusia lanjut, apalagi mempunyai penyakit komorbid, ini cukup rentan. Oleh karena itu memang pemerintah Indonesia juga mensosialisasikan tidak boleh seandainya belum sakit, dalam keadaan sakit atau ada risiko punya penyakit komorbid itu untuk melaksanakan umroh, sehingga dituangkan dalam surat perjanjian itu.
Oh, oke. Nah, ini Pak, terkait dengan pelaksanaan ibadah nanti, dengan adanya aturan baru tentu akan ada penyesuaian skema prosedur pelaksanaannya. Nanti bentuk pendampingan dari penyelenggara ibadah, baik itu dari asosiasi di Tanah Suci nanti akan seperti apa Pak dengan adanya aturan baru ini? Ya, kita akan terus mendampingi jamaah karena perlu diketahui juga bahwa semua jamaah umroh kebanyakan di Indonesia ini pertama akan didampingi adalah tour leader atau pembimbing dari Indonesia yang selama perjalanan mulai dari Jakarta sampai ke Jakarta ini akan terus memantau. Nah, ini juga dalam hal penanganan COVID, TL atau pembimbing ini berkewajiban mendampingi, melayani, mengontrol prokes bagi seluruh jamaah umroh. Ketika sampai di Saudi, semua jamaah umroh juga akan didampingi adalah oleh guide lokal. Nah, ini juga akan membantu nanti proses bimbingan ibadah beserta prokesnya. Jadi insya Allah jamaah umroh ini akan terus didampingi, diawasi, dibimbing oleh para pembimbing ini. Baik, akan ada pengawasan ya Pak dari pihak penyelenggara. Nah, tentu pengawasan akan terus mulai dari Jakarta, dari daerah masing-masing sampai kembali ke daerah masing-masing akan ada pengawasan internal. baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga mungkin dari para calon jamaah umroh ataupun haji. Dengan dicabutnya peraturan karantina dan juga persyaratan melakukan tes PCR, apakah ini juga berarti akan menekan biaya para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah nantinya? Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Tidak adanya karantina di Arab Saudi dan tidak diberlakukannya lagi PCR, tentu otomatis akan mengurangi biaya bagi yang sudah menyesuaikan program dengan regulasi. Artinya kan kalau sekarang tidak ada karantina di Arab Saudi, maka travel PPIU sudah boleh membuat program seperti biasa 9 hari normal yang reguler. Nah, ketika karantina masih diwajibkan 5 hari di Arab Saudi, programnya 12 hari. Nah, dari 12 hari ke 9 hari, tentu itu akan ada pengurangan biaya. Tetapi yang sudah dijadwalkan sekarang oleh semua PPIU, program 12 hari yang sudah dipublish, tentu kebanyakan tidak bisa berubah menjadi 9 hari. Untuk reschedule ini cukup repot. Oleh karena itu, pengganti 5 hari karantina baik di Jeddah atau di Madinah adalah tambahan hari di hotel baik itu di Madinah ataupun di Mekah. Jadi penggantinya itu, dan itu mungkin yang sudah terjadwal sekarang. Nah, ini jamaah perlu tahu ini yang sudah terjadwal sekarang, misalkan 12 hari yang awalnya ada karantina, sekarang tidak ada karantina, harganya mungkin akan tetap sama. Ya. Cuma yang 5 hari awalnya untuk karantina menjadi untuk umroh, yaitu untuk hotel ya, baik di Madinah ataupun di Mekah. Oke, jadi ada kompensasi dari tambahan menginap di hotel ya Pak, dari pengurangan biaya yang sudah diambil dari karantina dan juga PCR itu nanti. Nah, terakhir Pak, ini tadi Anda sempat mengatakan dari pihak asosiasi sempat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan prosedur kepulangan mereka ke Indonesia, di mana disarankan untuk tidak lagi melakukan karantina. Respon dari pemerintah seperti apa? Dan sekaligus juga menjadi closing statement dari Anda, himbauan kepada calon jamaah haji, silakan. Ya, hari ini pemerintah, dalam hal ini Kemenak, Kemenkes, BNPB, Satgas akan berkoordinasi dan rapat intens dengan asosiasi juga untuk menyelaraskan atau menyesuaikan regulasi Indonesia atau OGP ini, yang awalnya ada karantina di Indonesia sebelum keberangkatan, ada PCR sebelum keberangkatan, dan ketika kepulangan ada karantina 3 hari. Kami berharap kepada pemerintah, karena Saudi sudah aman, karena Saudi sudah tidak mempersyaratkan lagi karantina dan PCR, dan Arab Saudi juga positif rate-nya sudah menurun, dan tentu aman ketika kita kembali dari Arab Saudi ke Indonesia. Kami berharap kepada pemerintah, semoga saja ini dikabulkan. Bismillah saja kepada pemerintah, sekiranya ketentuan karantina 3 hari bagi PPLN dan jamaah umroh ini dicabut, kami sangat berterima kasih
Yang terpenting adalah kami yakin bahwa tren positif rate di Indonesia akan semakin lama semakin menurun. Karena menurut Bapak Presiden puncaknya di Indonesia ini kan di pertengahan Februari. Nah, sekarang ini memang trennya terus menurun. Di Indonesia pertengahan Februari sampai 60.000, sekarang hanya tinggal 16.000. 5 Maret kemarin 16.000 saja positif rate-nya. Jadi menurun. Nah, ini sinyal bagus bahwa sudah saja karantina kepulangan bagi PPLN dan jamaah umroh untuk dihapuskan, khususnya yang negatif. Sekiranya yang positif, ya silakan di karantina. Itu saja mungkin. Baik, ini tentu sudah menjadi penantian yang sangat lama ya Pak bagi para calon jemaah kita. Ya, penantian yang sangat lama. Dan juga haji. Dan kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Moga-moga momen pemerintah tidak mewajibkan turis asing ke Bali tanpa karantina mulai dari 7 Maret hari ini. Moga-moga itu juga bisa diberlakukan bagi PPLN dan jamaah umroh. Baik, semoga amin. Baik, semoga bisa segera terlaksana ya Pak, para calon jemaah umroh untuk segera melaksanakan ibadah dan juga nanti disusul oleh ibadah haji dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Zaki sudah berbagi informasi bersama kami, sehat selalu. Iya. Ya pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama